Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aditya Krisna Pratama dengan NIM 860569474. Di sini saya akan menjelaskan pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama, pilar dalam konteks pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kata pilar dapat diartikan sebagai dasar fondasi atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar sangat penting karena menjadi arah dan pedoman agar pendidikan berjalan dengan baik dan memiliki tujuan yang jelas. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, pendidikan tanpa pilar yang kuat akan mudah runtuh. Begitu juga dalam pendidikan, jika tidak memiliki dasar nilai dan prinsip yang baik, maka proses pembelajaran hanya akan berfokus pada nilai akademik tanpa membentuk karakter. Peserta didik, menurut saya, pilar pendidikan bukan hanya tentang aturan belajar di sekolah, tetapi juga tentang bagaimana pendidikan mampu membentuk manusia yang memiliki ilmu, moral, tanggung jawab, dan kemampuan menghadapi perkembangan zaman. Karena itu, pendidikan harus menjadi tempat untuk mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, baik dari segi pengetahuan maupun kepribadian. Di era sekarang, pilar di pendidikan menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi membuat cara belajar berubah sangat cepat. Peserta didik dapat memperoleh informasi dari mana saja melalui internet. Namun, tanpa sadar, pendidikan yang kuat teknologi justru bisa memberikan dampak negatif seperti penyalahgunaan media sosial, malas belajar, hingga kurangnya etika dalam berkomunikasi. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang memiliki pemikiran pendidikan yang sangat relevan. Sampai sekarang, beliau memiliki kesemboyan pendidikan, yaitu Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut uri handayani. Prinsip ini menjelaskan bagaimana peran seorang pendidik dalam mendampingi peserta didik. Ing arso sung tulodo artinya di depan memberi teladan. Seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi siswa, baik dalam sikap, perilaku, maupun tindakan sehari-hari. Guru tidak hanya mengajar materi, tetapi juga menunjukkan nilai, disiplin, tanggung jawab, sopan, dan kejujuran. Menurut saya, keteladanan guru sangat penting karena siswa biasanya lebih mudah meniru tindakan dibanding hanya mendengar nasihat. Jika guru menunjukkan perilaku yang baik, maka siswa juga akan belajar memiliki karakter yang baik. Being madya mangun karso artinya di tengah membangun semangat, guru harus mampu berada di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Guru bahkan hanya sebagai pemberi tugas, tetapi juga menjadi pendukung agar siswa percaya diri dan aktif dalam belajar. Contohnya, guru dapat memberikan pembelajaran yang kreatif dan interaktif agar siswa lebih semangat mengikuti pelajaran. Tutwuri handayani artinya di belakang pemberi dorongan, seorang pendidik harus memberikan dukungan dan arahan kepada peserta didik agar mereka mampu berkembang secara mandiri sesuai potensi yang dimiliki. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru tidak boleh terlalu menekan siswa, tetapi memberikan ruang agar siswa dapat berpikir, berkreasi, dan belajar mandiri dengan tetap mendapatkan bimbingan. Menurut saya, prinsip Ki Hajar Dewantara sangat lengkap. Hanya fokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan hubungan baik antara guru dengan peserta didik. Relevansinya dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Saat ini pendidikan berada di era digital, yaitu masa di mana teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.
termasuk dalam proses pembelajaran daring, penggunaan media digital, video, pembelajaran, dan internet menjadi hal yang sudah biasa digunakan dalam kondisi ini. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan dan bahkan dibutuhkan dalam prinsip Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo di era digital, guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Misalnya, guru menunjukkan cara menggunakan media sosial secara bijak, menyebarkan informasi benar, dan menghargai etika dalam komunikasi digital. Karena sekarang banyaknya peserta didik yang mudah terpengaruh oleh internet, guru harus memberikan contoh positif agar siswa tidak salah dalam menggunakan teknologi. Being Madya Mangun Karso di era digital. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menarik agar siswa tidak merasa bosan saat belajar daring, misalnya dengan menggunakan video pembelajaran, kuis interaktif, diskusi online, atau presentasi digital. Menurut saya, motivasi dari guru tetap sangat penting walaupun pembelajaran dilakukan melalui teknologi, karena tanpa semangat belajar, siswa menjadi malas dan tidak fokus. Tuturi Handayani, di era digital, siswa dituntut lebih mandiri dalam belajar. Guru berperan memberikan dukungan dan arahan agar siswa dapat menggunakan teknologi untuk hal-hal positif, seperti mencari informasi edukatif dan mengembangkan keterampilan. Tantangan penerapannya, walaupun teknologi memberikan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang muncul dalam pendidikan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, maraknya berita hoaks, kurangnya interaksi sosial secara langsung, menurunnya kedisiplinan saat pembelajaran daring, dan kurangnya karakter sopan santun pada peserta didik. Selain itu, tidak semua guru dan siswa memiliki kemampuan teknologi yang sama. Masih ada sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas, internet, perangkat digital. Menurut saya, tantangan terbesar saat ini bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana pendidikan tetap mampu membentuk karakter peserta didik di tengah perkembangan digital yang sangat cepat. Keempat, refleksi terhadap persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat cocok diterapkan dalam pendidikan Indonesia saat ini. Di tengah perkembangan teknologi, pendidikan tidak boleh hanya mengajar nilai dan kemampuan akademik saja, tetapi juga harus memperhatikan moral, etika, dan karakter peserta didik. Saat ini banyak masalah pendidikan yang muncul, seperti kurangnya disiplin belajar, rendahnya sopan santun, ketergantungan terhadap gadget, hingga menurunnya semangat belajar siswa. Karena itu, peran guru sebagai motivator dan pembimbing sangat dibutuhkan. Melalui prinsip Ingarso sung tulodo, guru dapat memberikan contoh perilaku baik. Ing Madya Mangun Karso, guru dapat membangun semangat belajar siswa. Tuturi Handayani, guru dapat mendukung siswa agar berkembang mandiri dan bertanggung jawab. Menurut saya, jika prinsip ini diterapkan dengan baik, maka pendidikan Indonesia yang dapat menghasilkan generasi yang bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, mampu berpikir, dan bijak dalam menggunakan teknologi. Dengan demikian, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap menjadi dasar penting untuk menghadapi tantangan pendidikan di era digital saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.